Mungkin ada dua sih. Ada dua. Pertama terjemah, yang kedua kesimpulan gitu. Kesimpulan dari paragraf yang diterjemahkan itu apa gitu. Pertanyaannya dua gitu. Ustadz, tapi kalau ini nggak sama kayak Ustadz gitu gimana? Kan kita ada yang kebalik gitu, gimana tuh artinya pasti balik-balik gitu. Dia diusahakan disamakan. Susah, Ustadz. Kan gini, apa namanya? Kalau praktek begini, nanti antum tidak akan nggak kayak ini, nggak kayak latihan-latihan yang kalau beda dengan kunci jawaban nanti akan otomatis salah. Itu bukan seperti itu penilaiannya. Nanti apa namanya, penilaiannya nanti akan dilihat gitu, penerjemahannya sebagus apa gitu. Jadi tidak ada kunci jawaban, nggak ada. Nanti akan dilihat dikoreksi satu persatu jawabannya gitu maksudnya. Kalau yang kebalik-balik itu kan secara umum, ini secara umum ya, secara umum kayak susunan atau urutan ya, urutan dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia yang berbeda itu yang paling gampang sih mungkin terkait dengan antara fi'il dengan fa'il. Kalau dalam bahasa Arab, fi'il dulu baru fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia, fa'il dulu baru fi'il. Orang dulu baru kata kerja gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk penerjemahan yang kemarin, halaman 93 ya, yaitu wajibul walad nahwa nabiyhi. 93. Oke, ini paragraf yang pertama berarti sudah kemarin. Ada yang bisa bacakan? Baca ulang ya, terjemahannya. Pada ditulis nggak? Ada. Ya, tafadhal. Sama Arabnya juga terjemahnya ya? Ya, terjemahannya saja boleh, sama Arabnya juga boleh. Baik, Dad. Wajibul walidi nahwa nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban seorang anak kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu hakun azimun alaika, untuknya hak atas yang besar darimu, Atasmu. atasmu. Wa haqquhu a'dhamu
haquqi ba'da haqillahi ta'ala. Hak yang besar setelah hak Allah Ta'ala. Wal adabu ma'ahu akidul adabi wa au jabuha. Dan adab dengannya yang paling penting dan yang paling wajib. Fahualladzi ata bidinil Islam. Maka dia yang membawa agama Islam. Wabiwasitotihi arafta rabbaka. Dan sebagai perantara dan dengan perantaraannya kamu mengenal Tuhanmu. Wa faraqta bainal halali wal haram. Dan kamu membedakan antara yang halal dan yang haram. Wa innaka lan taqdira an tujziyahu abadan. Dan sesungguhnya kamu tidak akan dapat membalasnya selamanya. Fayajibu alaika an tuhibbahu ghayatal mahabbati. Maka wajib atasmu mencintainya dengan cinta setinggi-tingginya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina. Tidak beriman di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, ayahnya, dan manusia seluruhnya. Baik. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan atau kalimat inti dari paragraf ini? Cinta kepada Rasul harus lebih tinggi dari cinta kepada selainnya gitu, dan cinta kepada Rasul dan Allah. Iya, baik. Ada yang lain? Ya, silakan. Hak kepada Rasul. Apa hak kepada Rasul itu apa? Rasul. Itu. Kalau dalam bahasa Arab, hak itu bisa berarti, kan kita dalam bahasa Indonesia ada hak dan kewajiban, ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab dua-duanya itu hak gitu. Baik hak maupun kewajiban dalam bahasa Arab itu hak. Hanya nanti tinggal pasangan kata bantunya, pasangan huruf jarnya itu apa gitu. Pasangan huruf jarnya yang yang dipasangkan dengan kata hak dalam bahasa Arabnya. Misalkan nih di sini, sebentar cari penanya. Di sini ada lahu hakun. Lahu hakun artinya ia berhak gitu. Nabi berhak.
Nabi punya hak. Gitu. Sementara kalau dihubungkan dengan alaika di sini, ya, hakun alaika, jadi ada hakun lahu, ada hakun alaih, gitu ya. Hakun la, hakun ala, gitu. Kalau hakun la artinya hakun li, lahu, li, gitu. Nah, artinya hak, kalau hakun ala artinya kewajiban. Ini kalau dipisahkan, gitu ya. Misalkan hakun alaika, gitu. Hakun alaika, misalkan ada kata seperti itu. Hakun alaika, hakun alaika an Ana jadi lancar nih nulis pakai mouse. An tuhibbahu. Hakun alaika an tuhibbahu. Artinya wajib bagimu mencintainya. Gitu. Hakun alaika an tuhibbahu. Wajib bagimu mencintainya. Itu kalau hakun ala. Artinya wajib. Jadi kalau tadi Azmi bilang hak terus apa tadi? Kepada ya. Nah, kalau hak kepada itu kalau kita pasangkan dengan kata kepada itu ganti dengan kata kewajiban. Wajib kepada gitu. Kalau hak bagi itu. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia begitu ya. Hak walaupun baginya itu dalam bahasa Indonesia nggak disebutkan berhak gitu ya. Kalau kita jadinya ya, berhak. Rasul berhak. Jadi di sini nih, lahu hakun, baginya hak, artinya Rasul itu punya hak. Alaika, sedangkan kita punya kewajiban. I'lam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahu haqqun 'azimun 'alaik. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hak yang agung atasmu, atau baginya hak yang besar atasmu. Wa haqquhu. Nah, sekarang begini, coba maksud. Oke. Maksud dari wa haqquhu a'dhamul huquqi ba'dallahi ta'ala. Ada yang bisa menyampaikan maksud dari kalimat wa haqquhu a'dhamul huquqi ba'da haqqillahi ta'ala. Sampai situ. Ya, silakan. Dan hak padanya kepada Nabi Muhammad, hak yang paling besar, yang paling besar ya, setelah hak kepada Allah. Apa selain hak kepada Allah kita? Setelah hak kepada Allah. Setelah hak kepada Allah. Oke. Ustaz, di sini haknya itu mencintai, Ustaz. Atau gimana, Ustaz? Hak-haknya. Mencintai itu adalah penjelasannya. Jadi haknya itu apa gitu. Nah, nanti dijawab di sini. Di mana? Jadi apa hak Rasul itu apa? Gitu. Hak Rasul itu adalah antuhibbahu ghayatal mahabbati. Jadi kewajiban kita, jadi hak Rasul.
yang harus, yang wajib kita penuhi, gitu. Hak Rasul yang wajib kita penuhi itu apa? Yaitu antuhibbahu ghayatal mahabbati. Jadi kalau di sini ada kata nih, fayajibu alaika. Itu persamaan dengan kata hakun alaika. Gitu. Fayajibu alaika, wajib bagimu, sama dengan hakun alaika. Itu artinya juga sama, wajib bagimu. Kalau disambung dengan kata ala. Jadi di atas tadi disampaikan tentang hak Rasul yang wajib kita penuhi. Nah, jadi kalau di sini masih membicarakan tentang Rasulullah itu punya hak yang wajib kita penuhi. Dan hak Rasul itu adalah hak yang terbesar, yang paling agung, yang paling besar di bawah hak Allah. Gitu ya, setelah hak Allah, ba'da haqqillah. Oke. Jadi kalimat utama, kalimat inti dari paragrafnya udah ketemu? Fayajibu alaika an tuhibbuhu ghayatal mahabbati. Oke. Nah, kan gini. Fayajibu itu diawali dengan fa. Kalau diawali dengan fa, berarti ada kalimat sebelumnya. Gitu. Ini katakan kalimat inti bagian akhir. Kalau kalimat inti bagian awalnya, Pak? Karena ada fa, berarti ada kalimat sebelumnya. Fahuwallazi ata bidin. Ya. Fahuwallazi ata bihi. Ini ya, yang di sini. Ata bidinil Islam maksudnya. Wa biwasitatihi arafta rabbaka wa farraqta bainal halal wal haram. Oke. Oke. Nah, kalau fahuwallazi ata bidinil Islam ini adalah penjabaran, penjelasan dari kalimat sebenarnya kalimat yang intinya itu, kalimat intinya, kalau ini kan kenapa sih gitu ya. Nah, kenapa kenapanya itu, nah kenapa kalimat kenapanya itu kan kenapa Rasul memiliki hak yang agung yang wajib kita penuhi gitu. Nah, sebenarnya ini kalimat intinya lahu haqqun azimun alaika, yang kalau disambung tadi dengan yang disampaikan Pak Karman itu, sebentar biar agak kecilan ya. Nah, biar kelihatan. Ya, segini. Nah, jadi
mulai ini, kemudian disambung ke sini. Bisa dikatakan kalimat inti dalam paragraf itu lahu haqqun azimun alaika fayajibu alaika an tuhibbahu ghayatal mahabbati. Rasul itu memiliki hak yang agung yang wajib kita penuhi, yaitu antuhibbahu. Nah, kalau fayajibunya kan sebenarnya mengulang dari atas gitu, mengulang. Kalau disambung dijadikan satu kalimat, pengulangannya itu dibuang gitu pengulangan. Jadi lahu haqqun azimun alaika, dia memiliki hak yang agung atasmu. Apa itu? Yaitu antuhibbahu ghayatal mahabbati. Kenapa? Nah, kenapanya itu ini yang fahuwallazi ata bidinil Islam wa biwasitatihi arafta rabbaka wa farraqta bainal halali wal haram wa innaka lan taqdira an tujziyahu abadan. Itu alasan kenapa kita memiliki kewajiban itu. Lalu kalau hadisnya itu apa? Kalau hadis itu apa ya? Landasan syariatnya, kenapa kita wajib memiliki kewajiban itu. Oke. Kalau bicara tentang paragraf memang seperti itu. Kita harus tahu pesan inti, kalimat inti dari sebuah paragraf. Oke. Nah, kita lanjutkan nih ke paragraf berikutnya, yang kedua. Yang keduanya sih pendek ya. Ya udah, coba dulu yang kedua, baca dulu sampai 3 baris aja nih. 3 baris dulu. Siapa yang baca? Ana Zat. Ya, tafadhal. Wa inna alamata mahabbatika li rabbika an tuhibba nabiyyak. Kayaknya salah itu, nabiyyika ya harusnya. Betul, nabiyyaka. Nabiyyaka. Ya. An tuhibba nabiyyaka wa tattabi'ahu fi siratihi. Kama qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Barakallahu azim. Jazakal khair. Oke. Nah, kalau paragraf yang terjemahkan dulu ya, biar. Oke. Nah, sekarang coba terjemahannya. Dan sesungguhnya di antara tanda-tanda kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb, kepada Tuhanmu, antuhibang kau mencintai nabimu dan mengikutinya dalam jalan atau dalam sunnahnya nih, gitu ya. Ya. Si visi rotihi itu dalam sunnahnya, sebagaimana firman Allah yang Maha Tinggi, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Engkau akan dicintai oleh betul. Allah. Ya. Maka gitu, engkau akan dicintai oleh Allah, atau maka Allah akan mencintaimu, gitu. Kan tadi kalau dalam bahasa Indonesia fa'il dulu, gitu ya. Kalau bahasa Arabnya kan ini kata kerja dulu.
nanti kalau dalam bahasa Indonesia menerjemahkannya Allah dulu. Jadi maka Allah, nah gitu ya. Maka Allah akan mencintaimu. Mencintaimu, mu-nya itu kum ya. Oke. Barakallahu fiik. Wa inna alamata mahabbatika li rabbika, dan sesungguhnya ciri kecintaanmu kepada Tuhanmu, antuhibba nabiyyaka, adalah mencintai nabimu, wa tattabi'ahu fi siratihi, dan mengikuti jejak sunnahnya atau jejak sirahnya, jejak hidupnya, perjalanan hidupnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul, Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah, jika, katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi fattabi'uni ini fi'il amar yang fi'il mudhari'nya itu adalah ini, gitu. Sama ini satu akar, satu wazan. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Oke. Nah, ini paragraf yang kedua pendek, cukup ya, insya Allah bisa langsung difahami lah. Mudah-mudahan. Kita lanjut ya. Lanjut ke paragraf yang berikutnya. Silahkan, siapa yang baca? Ya, tafadhal. Wa tuhibbu aidan ahla baitihi wa ashabihi wa jami'a ummatihi, wa fil hadis ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi, wa ahibbuni lihubbillahi, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, wa fil hadisil akhari ihfazuni fi ashabi la tatahidhuhum gorodon min ba'di, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, waman abagodahum fabibugidi. Oke, sebentar. Yang tadi harus di-download dulu ininya. Ane udah fotoin tadi ya di grup. Halaman 94 ya. 94. Nih, sambungan halaman 94-nya. Sedikit lagi. Tuh, 2 baris lagi. Waman abghadahum fabibughdhi abghadahum. Terus tinggal ini udah kelihatan kan yang ini yang Kelihatan, halaman baru ya? Kelihatan. Udah. Wa fil hadisil akhar,
Gimana pembaca? Menghilang? Ya, wa fil haditsil akhar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Oke, jadi kita balik lagi ya ke halaman tadi. Halaman 93. Coba sekali lagi dibaca lagi. Dari mana tadi? Wa tuhibbu aydan. Ya, silakan. Tuhibbu aidan ahla baitihi wa ashabihi wa jami'a ummatihi wa fil hadisi ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa hibbuni lihubbillahi wa hibbu ahla baiti lihubbi wa fil hadisil akhari ihfazuni fi ashabi la tattakhizuhum gorodon min ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibugdi ini abghadahum. Abghadahum wa fil hadisil akhari la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Oke, barakallah fiik. Nah, sekarang kita mulai terjemahkan dari wa tuhibbu aydan ahla baitihi. Coba, wa tuhibbu aydan ahla baitihi. Dan kamu juga mencintai keluarganya. Baik. Ya. Dan engkau dan kamu juga mencintai keluarganya. Atau dan kamu mencintai juga, boleh begitu. Dan kamu juga mencintai, dan kamu mencintai juga. Itu nanti dianggap sama lah. Ahla baitihi, keluarganya. Nah, ini sebenarnya salah nih. Wa ashabahu, yang benar itu. Wa ashabahu dan para sahabat. Sahabat-sahabatnya. Wa jami'a ummatihi, dan seluruh umatnya. Seluruh umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad. Oke. Kenapa? Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah wa fil hadisi, dan di dalam hadis disebutkan ahibbullaha, artinya Cintailah Allah. Cintailah Allah lima yaghdukum bihi, Karena yang dijanjikan. Karena bukan janji. Yaghdukum, coba kira-kira apa nih? Yaghdukum artinya dari goda yaghdu. Yaghdu itu sih sebenarnya bisa diterjemahkan karena rizki yang ia berikan kepadamu, kepada kalian. Goda itu artinya ini. Antum ada yang tahu arti goda nggak ada ya? Goda. Begini, goda. Goda. Arti. Ya? Artinya bukannya esok hari itu, Sat? Bukan. Goda itu apa ya? Yang itu apa namanya? Goda itu
bukan besok, bukan, tapi pagi hari ini, pagi hari. Kalau di kamus artinya makan siang, Ustaz. Nah, betul. Goda, yagdu itu artinya makan. Makanya 5 gitu ya. 5 yagdukum bihi, bihinya itu kemak sini. Agak ribet ini memang. 5 yagdukum. Jadi kenapa kita harus mencintai Allah? 5 yagdukum bihi min ni'amihi. Karena Allah memberikan, karena apa yang Allah berikan kepada kalian dari nikmat-nikmatnya. Itu sebenarnya begitu. Jadi yagdukum itu setiap hari kita diberi rizki, diberi nikmat oleh Allah. 5 yagdukum bihi, karena apa maknanya itu ya? Karena apa yang Allah berikan kepada kalian dari nikmat-nikmatnya. Atau karena nikmat-nikmat yang setiap hari Allah berikan kepada kalian. Yang nanti setelah diberikan bisa kita makan gitu, bisa buat makan siang. Tapi yagdu di sini kan memang seperti Amar sampaikan tadi ya. Jadi apa ya? Artinya itu gini, misalkan kalau pagi dan sore dalam bahasa Arabnya itu godatan wa asyian, pagi dan sore. Kemudian godan itu juga bisa berarti besok. Kemudian goda berarti makan siang. Jadi banyak maknanya nih. Makanya harus teliti ya memahami hadis itu. Memahami hadis itu bisa apa ya? Dilengkapi, disesuaikan penerjemahannya itu dengan kelengkapan kalimatnya, dengan kata sebelum dan sesudahnya. Rangkaian katanya itu kayak gimana gitu. Kalau berkaitan dengan kata yang memiliki makna banyak seperti tadi. Gitu. Kan di sini ada ma yagdukum bih. Oke, sekarang gini dulu. Yagdu ini fiil apa? Mudhari. Fiil mudhari, betul. Fa'ilnya mana? Coba dicari fa'ilnya. Fa'ilnya Allah. Betul. Lagi-lagi fa'ilnya adalah Allah. Oke. Kemudian bihi, hi-nya apa tadi? Hi-nya itu balik ke mak ke sini. Gitu ya. Hi-nya itu balik ke ma. Jadi kalau satu-satu dipretelin penerjemahannya untuk mendapatkan makna ahibbullah, cintailah Allah. Kenapa? 5, karena apa yang yagdu Allah Allah pagikan gitu ya. Kum untuk kalian, bihi dengannya. Nah, kan kalau ada bi seperti ini, artinya apa yang Allah berikan. Kesimpulan terjemahannya begitu. Berikan. Kapan Allah berikannya? Dengan kata yagdu, kita memahami bahwa Allah memberikannya itu setiap pagi. Gitu. Maksudnya gitu. Agak jelimet ya. Oke, yang jelimet kan gini aja, yang kata-kata hadis sih, terutama ya. Kalau kata-kata kitabnya sendiri sebenarnya enggak.
nggak jelimet. Cuman kalau hadis kan kita nggak bisa ngerubah hadis. Gitu. Ahibbullaha lima yabdukum bihi. Cintailah Allah karena apa yang selalu ia berikan kepada kalian di setiap pagi kalian. Min ni'amihi, yaitu nikmat-nikmatnya. Oke, kesimpulannya begitulah. Gitu. Oke, itu yang pertama. Kenapa kita harus mencintai Allah menurut hadis ini? Apa jawabannya? Allah memberikan kita berupa nikmat yang setiap pagi. Ya, karena setiap pagi atau setiap hari Allah selalu memberikan nikmatnya untuk kita. Oke, nah itu pertama. Sekarang yang kedua, wa ahibbuni, artinya gini. Sebelum yang kedua, artinya alasan kenapa kita harus mencintai Allah sudah jelas ya. Jelas. Oke. Ya, nah sekarang wa ahibbuni dan apa artinya? Cintailah aku. Siapa yang bilang cintailah aku ini? Allah. Bukan Allah. Rasulullah. Rasul, betul. Rasulullah. Nah, kata Rasul dan cintai aku. Kenapa? Untuk mendapatkan cinta Allah. Lihubbillah, karena cintamu kepada Allah. Cinta Allah. Iya, karena kalau kamu benar cinta kepada Allah, ahibbuni, cintailah aku gitu. Karena kalau kamu bilang cinta Allah tapi tidak cinta aku, kamu bohong gitu, istilahnya gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, wa ahibbu ahla baiti, Dan ya, cintailah rumah padaku. ahla baiti itu penduduk rumahku atau keluargaku gitu kalau mau di ini. Penduduk rumahku, orang-orang rumahku, ahla gitu ya. Keluargaku. Kenapa? Karena mencintaiku. Ya, karena cintamu kepadaku. Wa ahibbuni lihubbillah, cintailah aku karena cintamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku karena cintamu kepadaku. Makanya kita wajib mencintai ahlul bait yang diantaranya termasuk zuriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah. Habaib itulah. Habaib yang asli ya. Emang ada yang palsu ya? Ya kali aja. Ada kan Habib Kribo. Emang dia palsu. Habib Rizik katanya Ustadz. Habib Rizik kenapa? Turunan. Iya. Oke. Nah, baik, ini satu hadis sudah selesai nih. Kita sekarang akan menerjemahkan hadis berikutnya. Oke, sebentar. Yang satu hadis dulu nih, coba dibaca dari awal tadi terjemahannya. Ada yang bisa mengulang? Penerjemahan hadis. Dari mana Ustaz? Yang dari wafil hadisi ahibbullaha. Nah, dari situ. Wafil hadis. Oh. Sampai lihubbi. Nah Ustaz. Ya, tafadhal. Dari ini ya, dari hadis yang ahibbu ya. Ya, benar. Wafil hadis, dan di dalam hadis
ahibbullah lima yagdukum bihi min ni'ami. Cintailah Allah karena apa yang Allah berikan kepada kalian dari nikmat-nikmatnya. Wa ahibbuni lihubbillah, dan cintailah dan Ya, cintailah benar. aku karena cintamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluarga ya Ustaz. Dan Ya. cintailah keluargaku karena cintamu kepada Allah, kepadaku. Lihubbi karena cintamu kepadaku. Oke, barakallahu fiik. Nah, itu ya di hadis yang kedua ya. Kemudian berikutnya sekarang hadis yang ketiga, wa fil hadisil akhar, dan dalam hadis lain, ihfazuni fi ashabi. Coba kira-kira gimana menerjemahkannya? Ihfazuni fi ashabi. Ihfazuni apa artinya? Jagalah, itu bukan Ustaz. Jagalah. Ya, jagalah. Jagalah oleh kalian sahabat-sahabatku. Nah, ini belum ke sahabatku, ke ni-nya dulu nih. Jagalah aku. Ni itu aku. Jagalah aku. Iya, jagalah. Kalau tadi subjek yang harus menjaganya disebutkan dengan lengkap, jagalah oleh kalian aku. Cuman memang biasanya dalam penerjemahan itu kalau fi'il amar gitu ya di dalam Al-Quran, itunya suka nggak disebutkan, suka langsung nyebutkannya gitu doang. Jagalah aku gitu, suka gitu. Jadi kaliannya suka nggak disebutkan. Oke. Ihfazuni, jagalah aku, fi ashabi. Fi artinya Dalam ya, dalam atau pada ya. Ashabi, para sahabatku. sahabat-sahabatku. Jadi gimana tuh gabungin? Ihfazuni fi ashabi. Ya, gimana Halim? Jagalah kalian akan Jagalah diriku aku, pada sahabat-sahabatku. Jagalah aku pada sahabat-sahabatku. Artinya, kalau kalian kan ini juga lagi menghubung-hubungkan cinta gitu ya, menghubung-hubungkan cinta. Ini mah cintanya bukan lagi segitiga, segi empat, ini banyak seginya nih, gitu. Jadi jagalah aku dengan menjaga sahabat-sahabatku. Bisa diterjemahkan seperti itu. Kan tadi awalnya jagalah aku pada sahabat-sahabatku. Jadi kalau kalian serius mau menjagaku, jaga sahabat-sahabatku juga gitu. Wala tattakhiduhum gharadhan min ba'di, dan tattakhidhu, ada yang tahu arti tattakhidhu? Dan jangan kalian jadikan. Jadikan. Iya. Dan jangan kalian jadikan mereka. Ya. Hum-nya. Dan jangan kalian jadikan mereka ya. Mereka sebagai
tujuan ya? Iya, Eh, setelah Nabi Muhammad, setelahku. iya, betul. Setelahku. Dan jangan kalian jadikan mereka sebagai tujuan setelah aku. Jadi di sini memang ada kata-kata yang biasa diterjemahkan diterjemahkan memang itu butuh sering menerjemahkan, membaca makna-makna seperti itu. Jadi mim ba'di artinya setelah aku wafat. Maksudnya gitu. Mim ba'di itu setelah aku tidak ada. Mim ba'di. Kemudian gorodon tadi kan artinya tujuan. Tapi di sini ada yang menjadi makna dari gorodon yang lebih spesifik adalah tujuan buruk. Jadi jangan kalian menjadikan mereka sebagai sasaran, gitu ya. Gorodon itu kayak apa namanya? Kayak kita latihan memanah. Nah, itu apa namanya? Bantalan yang pakai gambar lingkaran-lingkaran itu namanya gorod, itu sasaran. Kebayang nggak maksud dari hadis ini? Yang kan? Iya, gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang memiliki niat buruk sama sahabat-sahabatku setelah aku tidak ada. Sekarang aja pada baik-baik gitu. Nanti setelah aku tidak ada, kalian menjadikan sahabat-sahabatku seperti sasaran kalian latihan memanah gitu. Jadi ini pesan yang sangat yang Rasul itu memang ini kan memang diberi wahyu oleh Allah tentang apa yang akan terjadi, yang kemudian beliau menyampaikan warning kepada kita jangan sampai kita menuduh gitu ya, menyampaikan hal-hal buruk tentang sahabat, memfitnahnya, seperti itulah, seperti yang terjadi kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu ketika ada masalah masalah perbedaan ijtihad di kalangan para sahabat, jangan pernah berpikir buruk menyampaikan kata-kata yang gak bagus tentang mereka. Nah, itu makna dari hadis ini. Gorodon. Oke, lanjut nih, masih ada sepotong. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Faman ahabbahum, apa artinya faman? Maka siapa yang mencintai mereka, ya, fabihubbi ahabbahum. Maka cintaku ahabbahum. Ya, fabihubbi ahabbahum, maka karena cinta kepadaku, ia mencintai mereka. Waman abghadahum fabibugdi abghadahum. Dan siapa yang memusuhi tadi ya? Memusuhi. Ya, betul. Membenci. Memusuhi, membenci. Dan siapa yang membenci mereka, ya, maka benciku itu tadi ya. Maka dengan, bi itu dengan ya. Fabi bugdi, maka dengan
kebencian kepadaku, ia membenci mereka. Artinya, orang yang mencintai sahabat itu sebenarnya karena mereka mencintaiku. Dan kalau ada orang yang membenci sahabat, berarti mereka memang membenciku, gitu kata Rasul. Oke, kita lanjutkan ba'da shalah ya. Sekarang kan sudah azan, jadi kita lanjutkan jam 18.20 insya Allah ya. Baik, kita tutup dulu. Bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yuk. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke yang 93 dulu ya. Oke. Langsung jadi ke wafil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, ihfazuni fi ashabi, artinya apa? Jagalah aku dan sahabat dengan menjaga sahabat-sahabatku. Ya, jagalah aku dengan menjaga sahabat-sahabatku. Sebenarnya tadi ya, awalnya terjemahan awalnya, jagalah aku pada sahabat-sahabatku. Nah, kemudian ditafsirkan, jagalah aku dengan menjaga sahabat-sahabatku. Lalu la tattakhizuhum gharadan min ba'di. Artinya, janganlah jadikan mereka, kalian jadikan mereka sebagai tujuan atau sasaran setelah aku. Jangan kalian jadikan mereka sebagai sasaran setelah aku tidak ada, atau setelah aku wafat. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Artinya, maka siapa yang mencintai mereka, fabihubbi ahabbahum, maka dengan mencintaiku mereka mencintai. Iya, agak ini ya, agak jelimet. Fabihubbi, maka karena sih bisa diganti dengan karena ya, dengannya itu. Fabihubbi ahabbahum, maka karena kecintaan kepadakulah mereka atau dia mencintai mereka. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, maka
siapa yang mencintai mereka, maka karena mencintaiku lah ia mencintai mereka. Gimana? Ini enggak ketangkep enggak maksudnya? Faman ahabbahum, maka siapa yang mencintai mereka, orang yang mencintai sahabat, fabihubbi, karena cinta kepadakulah, ahabbahum, ia mencintainya, yaitu mencintai para sahabat. Gitu. Waman abghadahum fa bibugdi abghadahum. Artinya dan siapa memusuhi apa yang membenci mereka, maka dengan membenciku ya, ia membenci mereka. Faman abghadahum fa bibugdi abghadahum. Dan siapa yang membenci mereka, maka karena membencikulah ia membenci mereka. Itu lurusnya seperti itu. Kita lanjut ke sini. Satu kata tadi udah kebaca. Nah, sekarang wa fil hadisil akhar, dan dalam hadis yang lain ya, la yu'minu ahadukum, tidaklah yu'minu kalian beriman. Nah, ini fa'ilnya jangan langsung kalian. Karena fa'ilnya itu ada ahadnya. Ahadukum. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman. Iya, betul. Mencintai hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya. Iya. Ma yuhibbu li nafsihi, seperti yang mencintai dirinya, Zat. Oke. Nah, sebenarnya li itu apa artinya? Li nafsihi, li akhihi dulu. Li akhihi, untuk keluarga, untuk saudaranya. Ya. Ya, jadi hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Gitu. Apa maksudnya? Jadi kalau ia suka untuk dirinya mendapatkan rezeki yang banyak, ia juga suka untuk saudaranya mendapatkan hal yang sama. Kalau ia suka dirinya mendapatkan jodoh wanita solehah, cantikah, ia juga suka kalau saudaranya mendapatkan hal yang sama. Gitu. Kalau ia suka dirinya sukses,
Ia juga suka kalau saudaranya suka. Itu maksudnya li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Gitu. Mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Gitu. Oke. Jadi kalau hadis yang terakhir ini tentang perintah untuk mencintai siapa? Saudara. Untuk mencintai saudara. Kalau dalam kalimat tadi di awal yang disampaikan itu tadi cinta ke siapa? Di sini nih kan mana tadi? Nah, di sini nih di awal di paragraf awal paragraf maksudnya. Wa tuhibbu aidan ahla baitihi wa ashabahu wa jami'a ummatihi. Gitu. Pertama, selain mencintai Rasul, kita juga harus mencintai keluarga Rasul, keluarga Rasul, ahlul bait. Yang kedua, sahabat-sahabatnya, sahabat. Yang ketiga, umat. Kalau mencintai ahlul bait, dalilnya yang mana? Mencintai ahlul bait dalilnya adalah yang ini nih, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Begitu. Kalau yang perintah mencintai sahabat dalilnya yang mana? Ihfazuni fi ashabi. Nah, ihfazuni fi ashabi. Kalau yang perintah untuk mencintai jami'a ummatihi, semua umatnya, dalilnya yang mana? Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Bukan, itu masih tentang sahabat. La yu'minu ahadukum. Ya, betul. Di sini kan nggak ada ya. Adanya di halaman berikutnya. Nah, di sini dalilnya yang ini. Yang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Di sini nggak ada kata umat. Akhi, keluarga. Nah, umat itu kan saudara ya, akhi itu. Umat Islam itu saudara kita. Oke, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu hal, ada yang mau tanya. Sekali lagi, bagi yang tadi mungkin belum masuk, jadi untuk UTS itu praktek menerjemahkan seperti yang kita lakukan di pertemuan-pertemuan terakhir ini. Menerjemahkan teks-teks ini gitu. Nanti UTS-nya juga akan seperti itu. Menerjemahkannya nanti di Google Form gitu ya, menerjemahkannya nanti di Google Form. Ya, pertama ada perintah untuk menerjemahkan, yang kedua ada perintah untuk menyebutkan menyebutkan kalimat utama dari paragraf, dari setiap paragraf yang diterjemahkan gitu. Oke, bisa dipersiapkan dari sekarang. Mungkin nanti perintahnya, soalnya itu seperti itu. Oke,
kita lanjutkan kalau begitu. Kalau nggak ada yang mau bertanya, ke paragraf berikutnya. Silahkan. Siapa yang bacakan? Nih. Ana Ustaz. Ya, tafadhal Fadil. Bismillah. Wa an tuti'ahu fi jami'i awamirihi kama qala ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa min ta'atihi an tansura dinahu biqaulika wa fi'lika wa tudafi'a an syari'atihi bikulli istita'atika wa an tusalli alaihi kama amarakallahu biqaulihi innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Oke, barakallahu fiik. Satu orang lagi, coba baca lagi. Biar lebih masuk. Ya, silakan. وأن تطيعه في جميع أوامره كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن طاعته أن تنصر دينه بقولك وفعلك وتدافع عن شريعته بكل استطاعتك وأن تصلي عليه كما أمرك الله بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Oke, barakallahu fikum jami'an. Kita terjemahkan sekarang. Wa an tuti'ahu artinya dan agar kamu semua taat dan agar kamu mentaatinya. Ya, mentaatinya fi jami'i awamirihi dalam setiap perintah-perintahnya. Dalam semua perintah-perintahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man yuti'ir rasula artinya siapa yang mentaati Rasul? Iya, siapa yang mentaati Rasul atau siapa yang taat kepada Rasul, boleh ya. Mentaati Rasul atau taat kepada Rasul boleh. Yang nggak pas itu kalau mentaati kepada gitu. Nah, itu kalimatnya yang nggak pas. Siapa yang taat kepada Rasul atau siapa yang mentaati Rasul, faqad atau Allah, maka ia telah benar-benar mentaati Allah. Maka ia telah benar-benar mentaati Allah. Sama ya, kayak tadi, maka ia benar-benar telah taat kepada Allah, boleh. Gitu. Oke. Wa ma atakumur rasulu, dan apa yang telah dibawa pada kalian Rasul gitu, Ustaz. Apa bagaimana? Nah, coba ininya susunan yang mana yang duluan, yang mana yang belakangan, coba dirapihkan. Dan apa saja yang Rasul bawa kepada kalian, maka ambillah. Begitu. Dan apa saja yang Rasul bawa kepada kalian, fakhuzuhu, maka ambillah ia.
Oke. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja perkara-perkara yang telah Rasul larang kepada kalian. Iya, betul. Dan apa-apa saja yang telah Rasul atau telah ia larang kepada kalian, fangtahu, tinggalkanlah. maka tinggalkanlah atau jauhilah. Ya. Maka jauhilah. Ini sih sampai sini ayat ya. Dari mayyuti'ir rasul sampai fangtahu ini dari ayat Al-Qur'an. Nanti terjemahan yang lebih baiknya bisa lihat ke Al-Qur'an terjemah. Oke. Wa min ta'atihi, dan salah satu bentuk dari ketaatan kepada Allah. Iya. Betul. Bukan kepada Allah tapi Rasul. Nah, ya ini babnya lagi tentang taat kepada Rasul. Oh iya ya Allah. Nah, dan di antara bentuk ketaatan kepada Rasul, antan suradinahu, adalah kamu menolong agamanya, yaitu yang dibawa oleh Rasul. Iya, adalah kamu menolong agamanya biqaulika, dengan kata-katamu, dengan perkataanmu, wa fi'lika, dan juga perbuatanmu, dan perbuatanmu atau tindakanmu, wa tudafi'a an syari'atihi, dan menjaga atau menahan. Ya, menahan, tapi di sini lebih pasnya diterjemahkan dengan membela. Membela. Oh iya. Hukuman. Apa? Hukuman? Syariah. Syariat. Syariat. Nggak usah diterjemahkan dengan hukuman, terjemahkannya syariat aja. Syariat. Iya, lebih apa ya? Udah ini juga udah populer juga di bahasa kita. Dan engkau membela atau kamu membela syariatnya. Membela syariat. Iya, membela syariatnya. Bikulli istita'atika, dengan segenap kemampuan. Ya, dengan seluruh kemampuanmu. Iya, dengan seluruh kemampuanmu. Oke, masih ada, belum selesai, baru koma, belum titik. Wa antusalli alaihi, dan berdoa kepadanya. Iya, dan bersalawat kepadanya. Kama amarakallahu, seperti yang telah Allah perintahkan yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu. Iya, seperti yang telah Allah perintahkan kepadamu, biqaulihi, dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah dan para malaikat saat ini sedang bersalawat kepada Nabi. Iya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada baginda Rasul. Bersalawatlah kalian kepadanya, kepada Nabi, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam. Ya, betul.
dan sampaikanlah salam kepadanya. Cuman kepadanya di sini tidak ditulis ya. Alaihi-nya nggak diulangi, tapi maknanya sudah sudah difahami seperti itu. Dan sampaikanlah kepadanya salam. Oke. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Tafadhal. Yang di kalimat terakhir itu wasalimu taslima, di situ ada penguatan taslima. Kalau misalnya kita terjemahkan kontemporernya, taslima itu artinya apa, Ustaz ya? Penekanannya kita terjemahkan seperti apa? Taslima dengan bisa diterjemahkan dengan sebenar-benarnya salam, atau dengan sungguh-sungguh gitu. Wasallimu taslima, dan sampaikanlah kepadanya salam dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau dalam istilah nahwunya, taslima itu namanya masdar taukid. Masdar taukid itu artinya kalimat penguat untuk ungkapan yang disampaikan dalam fi'il sebelumnya. Dalam fi'il sebelumnya. Jadi makanya tadi bisa diterjemahkan dengan kata dengan sebenar-benarnya salam, atau dengan sesungguh-sungguhnya. Seperti itu biasa menerjemahkan masdar taukid gitu. Baik, Ustaz. Oke. Baik. Ada lagi yang lain? Oke, sekarang jadi kalimat utama dari paragraf yang ini apa? Perintah untuk taat kepada Nabi, Ustaz. Ya, betul. Jadi kalau di sini lebih gampang dari yang tadi ya, mencari kalimat utamanya ini di awal aja. Wa antuti'ahu fi jami'i awamirihi. Mentaati Rasul dalam seluruh perintahnya. Karena kalimat-kalimat berikutnya itu adalah penjelasan dari kalimat utama ini. Yaitu penyampaian dalil, dan wa min ta'atihi, ini bentuk gitu, penjelasan tentang bentuk ketaatannya itu seperti apa gitu. Jadi yang ini lebih mudah dari yang paragraf-paragraf sebelumnya untuk mencari kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu di sini wa antuti'ahu fi jami'i awamirihi. Dan terjemahannya juga kayaknya lebih mudah tadi ya, insyaallah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh nanya satu lagi, Ustaz? Boleh. Seperti ada tadi kata membela, Ustaz, wa tudafi'u an syari'atihi bikulli istita'atika. Itu ada kata an itu hanya sebagai huruf tambahan setelah fiil, atau bisa kita artikan juga, Ustaz? Karena barusan kita artikan membela syariat aja, Ustaz, atau bisa diterjemahkan juga. Iya, baik. Nah, jadi ada memang itu an itu kan bagian dari kata bantu ya, kata bantu. Atau huruful jar. Kata bantu, huruful jar itu apa namanya, dalam rangkaian kalimat dia menjadi pembeda makna, seperti tadi yang contoh apa tadi? Contoh tadi adalah hakun lahu
dengan hakun alaihi, apa bedanya? Kalau hakun lahu itu hak untuknya, kalau hakun alaihi seperti kewajiban, Ustaz, tuntutan. Gitu bukan, Ustaz? Iya, betul. Kalau hakun lahu itu ia berhak. Kalau hakun alaihi itu ia wajib, gitu ya. Jadi kalau yang atas hakun lahu ia memiliki atau berhak. Kalau hakun alaihi ia wajib. Nah, jadi nanti lahu atau alaihi-nya itu bisa jadi tidak diterjemahkan secara kata, gitu ya, secara kata. Cukup dengan membedakan penerjemahan hak yang atas diterjemahkan dengan hak, yang bawah diterjemahkan dengan wajib. Contohnya seperti itu. Nah, jadi tadi tudafi'u anhu itu an di sini menjadi pasangan dari dafa'a yudafi'u yang artinya membela, gitu. Yudafi'u an, jadi annya itu tidak perlu ada penerjemahan. An secara an itu kan penerjemahannya misalkan dari atau tentang, gitu. Nah, di sini yang tadi sebentar. Di sini yang tadi nah ini tudafi'u an syari'atihi, menerjemahkan itu langsung membela syariatnya. Jadi annya itu tidak diterjemahkan secara kata. Udah menjadi bagian dari makna membela, gitu. Tudafi'u an itu artinya membela. Nanti kalau tudafi'u-nya itu digabungkan dengan huruf jar yang lain, bisa jadi maknanya berbeda lagi. Misalkan ada apa ya, tudafi'u, katakan tudafi'u ala, gitu ya, tudafi'u alaihi, artinya jadi bukan membela tapi mendorong, gitu. Kayak gitu. Nah, itu juga iya, sama seperti ini. Seperti antum bilang rogiba. Ada yang tahu ini rogiba? Artinya. Oh iya, kalau rogiba fi artinya suka, Set. Kalau rogibaan. Iya. Nah, kalau rogibaan benci, Set. Artinya benci atau tidak suka. Itu. Jadi fi dan an-nya itu bisa jadi tidak diterjemahkan secara kata, tapi udah jadi makna gabungan dengan fiilnya, gitu ya. Rogiba fi, misalkan rogib itu fi apa? Rogib itu fil lugatil arabiyah. Masya Allah. Saya suka bahasa Arab, gitu. Nah, jangan salah ngomong, jangan bilang rogib itu anil lugatil arabiyah. Artinya berarti saya tidak suka bahasa Arab. Antum yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua pada nih? Rogib tufi, Set. Rogib tufi ya, insyaallah ya. Jadi antum rogib tu fil lugatil arabiyyati li'annakum rogibtum fi mudarrisiha. Masya Allah. Ya tadi tuh yang sahabat itu. Ya Allah. Kebalik ya. Menyukai atau apa namanya, suka sama pengajarnya karena suka sama pelajarannya, atau dua-duanya bisa dibolak-balik. Kilahuma, Ustaz. Iya. Oke, baik. Bisa difahami insyaallah ya semuanya. Baik, kalau gitu kita cukupkan.
karena sudah jam 7 lewat. Antum akan melanjutkan kepada pelajaran berikutnya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi ba'da Ramadan. Dan untuk UTS insyaallah nanti pada waktunya akan disampaikan soalnya melalui grup saja sih insyaallah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.